Nah, di season ini kami akan mencoba mengungkap sesuatu hal yang memang lebih ke perasaan. Karena seperti rekan-rekan ketahui bahwa sampai saat ini ada sebuah kontroversi yang sangat kuat di luar, terlepas dari apapun. Sekarang kembali lagi pada diri sendiri untuk bertanya pada diri kalian sendiri, siapa diri saya? Bukan karena saya hidup di jalan, ditodong, dipelecehkan seksual. Saya hanya ingin menunjukkan sama orang tua saya bahwa saya bisa melakukan pekerjaan yang mereka lakukan, bukan hanya bersolek, bukan hanya cantik-cantikan di rumah, dan saya mampu jauh dari mereka. Walaupun saya dari kecil, dari sejak SMP, saya udah nggak pernah sekolah. Maaf, saya di jalan. Saya sama seperti Karina, jahat banget. Emang istri saya dibohongin. Saudara, keluarga saya banyak berbalap-balap saya. Kamu mau jadi apa? Kamu bilang jadi sampah. Bapak saya sendiri pun mau aku. Saya tidak mau di sekolah, saya nggak mau merepotkan mereka. Karena dari dulu bapak saya hanya sebab menjual jamu, menjual jamu keliling. Ibu saya hanya jual teh botol Coca-Cola seperti itu. Saya nggak mau merepotkan mereka. Bahkan saya harus berjuang, saya harus bisa sukses kita ya. Saya ingin menunjukkan sama semua orang bahwa dia itu bukanlah sebuah ingan atau sampah. Jadi saya tidak pernah merasakan didikan dari bapak. Dia selalu mencaci saya, dia selalu menyiksa saya, dia selalu memukuli saya. Hanya ibu saya, ibu saya, bapak saya mabuk-mabukan, main judi. Aku nggak pernah betah tinggal di rumah, makanya aku pengen pergi dari rumah. Tiap kali aku ke rumah, aku nggak betah di kampung. Ibu saya, mama, bapak saya selalu menyiksa saya, bilangin aku, intinya berguna. Pergi aja, kamu pergi dari sini. Karena dari kecil aku nggak mempunyai ibu, yang satu minggu ibu meninggal. Aku dari keluarga yang broken home. Bapakku galak sekali. Setiap hari atau setiap ada masalah kecil pun ibuku yang jadi sasarannya, digebukin sampai luka-luka. Tapi yang sakit hati karena saudara bapak saya sangat berpikiran jelek tentang saya. Katanya saya pernah tahu saya di jalan, di topang lampu, di lampu merah, dan saya membantahnya karena saya nggak pernah dulu di jalan. Saya demi Tuhan saya nggak pernah ngelakuin itu. Soal keluarga saya, keluarga saya sudah tahu siapa saya. Dan dia juga sudah menerima. Dan saya juga mendapat kemerdekaan saya itu dengan tidak mudah. Saya harus membuktikan dulu saya itu mampu nggak. Hal itu yang membuat saya lebih kuat. Hal itu membuat saya lebih menjadi tidak lebih cengeng gitu. Saya menjadi lebih kuat lagi untuk menjalani hidup yang berikutnya. Saya cuma bisa ya keluar malam, dandan, cari uang. Orang tuaku kerja sebagai bisa dibilang buruh. Tapi gajinya nggak seberapa.
aku dari kecil tuh bapak aku kejam, kita direndam di lumpur, kadang-kadang 1 hari direndam di lumpur. Makanya waktu disuruh kemarin rendam di lumpur aku sedih, aku ingat lakuin bapak aku gitu. Terus disuruh makan nasi basi, nasi kok nggak habis ditembak. Bapak aku orang militer banget. Terus disuruh ngerendamin badan ke airnya dangkal tapi disuruh ngerendamin sampai leher, mau nggak mau harus sampai leher, jadi kaki dimasukin di jalan di lumpur, kalau nggak ditembak. Bapakku kejam. Terus mama aku ngeluh waktu ngangkat air, adik aku sakit. Dia bilang, sakit apa mak? Aku sakit usus buntu kan mama. Aku berdua sama mama tuh akrab dari dulu. Kita lari dari rumah. Terus tinggal atap itu, rumah itu dari daun atapnya, jadi kalau tidur bocor kita pelukan dia. Bapak aku kejam banget. Bapak aku begini, kita dicariin terus diseret. Aku gitu. Mama aku tuh nggak pernah bahagia dulunya. Kalau selama bapakku udah masih hidup, mama aku selalu disiksa. Disuruh makan nasi basi mungkin setiap hari. Ada kotoran gitu di toilet, nggak boleh disiram, harus diambil pakai tangan, terus dibagi di tangan, terus disuruh lempar. Makanya aku pengen bagian mamaku, soalnya nggak ada yang ingin bagian mamaku selain aku. Makanya kalau bagi aku sendiri, beruntung karena aku dari masih kecil sudah transparan dengan lingkungan dan keluarga. Mereka menerima aku apa adanya. Coba aku sedih ninggalin keluarga karena aku jadi tulang punggung mereka. Memang saya anak ke-6 dari 7 bersaudara dan saya anak laki yang pertama. Tapi tanggung jawab saya sudah seperti anak pertama. Peran saya, anak perempuan saya 5, itu ada 6. Awalnya juga mungkin salah satu dari keluarga tidak menginginkan aku seperti ini. Tapi dari situ aku kasih pengertian ke mereka dan kasih masukan.